emosi Anda satu persatu. Anak betul, lalu menjalar sampai ke kepala. Di kepala tuh kayak direlaksasi, bukan ditusuk-tusuk, tapi kayak direlaksasi enak banget gitu, jadinya rileks banget. Nah, di situ saya tuh bisa tiba-tiba ngerasa Tuhan tuh baik banget. Gila lu, nyitain semuanya tuh sampai perfect banget. Gue selama ini gak bisa lihat Tuhan. Baru hari ini saya tahu Tuhan tuh presisi banget gitu, men. Udah itu juga nggak bisa ngapain-ngapain lagi, Pak. Tuhan terima kasih ya, kamu udah nyiptain saya bisa lihat ini semua dengan sisi dari mana kamu memandang. Sorry ya Tuhan, selama ini saya melihat semuanya dari emosi, dari takaran orang, oh kamu begini. Tapi ternyata ketika saya ketemu tadi itu nyadar banget, ya elah bodoh banget sih gue ngabisin waktu untuk marah, kecewa, pahit. Ternyata Tuhan menciptakannya itu udah spesifik, detail sampai nggak ada yang bisa jelasin. Itu yang saya alami. Sebelum kesini saya mengalami banyak hal yang membuat saya tuh kayak stuck, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, rasanya jalan tapi kayak jalan di tempat. Sampai saya bertanya, kenapa ya Tuhan? Tuhan kan nggak nyiptain saya kayak begini, ini saya sampai stuck begini, ini kenapa? Apa yang salah? Baru tadi pagi saya tuh lihat saya kayak dibawa keluar dari badan saya digandeng jalan. Waktu digandeng jalan saya lihat, kok ada tembok tinggi banget ya Tuhan, kok banyak banget tembok-tembok, apa ini Tuhan? Terus dia jelasin dengan sangat sabar, ini loh nak, ini benteng kemarahan kamu, ini benteng kekecewaan kamu, ini benteng kamu kepahitan. Waduh, banyak banget ya Tuhan bentengnya. Terus dia bilang, iya, itu yang membuat kamu gak bisa nerima banyak hal. Aku udah kasih banyak, tapi benteng-benteng ini loh yang membuat kamu tuh gak bisa maju. Lalu saya dibawa jalan lagi, saya lihat, dikasih lihat rumah. Saya kaget, loh Tuhan, kok rumahnya jelek banget. Itu rumahnya gede, tapi kayak rumah tua gak terpakai gitu. Saya kaget, Tuhan kok rumahnya jelek banget, ini rumah siapa? Ini rumah kamu. Oh, saya langsung shock, kok bisa sih Tuhan? Bukannya selama ini saya udah berbuat baik, saya udah nabur loh, saya udah nolong orang, saya udah kasih makan orang, kok malah rumah saya jelek. Gede memang, tapi kayak retak-retak, usang, kacanya pecah. Terus Tuhan bilang, iya, itu kamu sendiri yang bikin rusak. Saya kaget lagi, kok bisa saya yang bikin rusak, nyampe sini aja belum? Iya, kamu ingat kamu suka marah, kamu ingat kamu suka pahit sama orang, kamu ingat kamu suka nyinyir kalau lihat orang bahagia. Aduh, saya nggak tahan, saya nangis, ya ampun Tuhan, berarti selama ini yang ngeblok rezeki gue ya gue sendiri. Aduh Tuhan, tolongin, saya salah, sorry ya Tuhan, saya kecewain kamu, saya nggak ngerti kalau itu semua salah saya. Tuhan tolonginlah, saya mau sembuh Tuhan. Begitu saya nyesel, saya bener-bener udah deh Tuhan, saya nggak mau ngulang lagi deh, saya mau perbaiki dari sisa hidup yang saya punya. Begitu saya bener-bener ikhlas gitu ya ngomong, iya Tuhan ini salah saya semua, saya terima, emang saya marah, saya khawatir, saya nyinyir, banyak hal lah semuanya. Begitu saya benar-benar ikhlas lepasin itu, dia gandeng saya lagi, oke, kita ke sungai yuk, kita main air. Ketika diajak main air itu dia peluk saya, dan ketika dia peluk saya itu dalam air ada yang kayak nyabutin, ini loh, saya cabut kemarahan kamu, saya cabut kepahitan kamu, saya cabut nyinyir kamu sama orang. Wah, begitu dicabut tuh kayaknya enak banget. Udah akhirnya
saya ngambang aja di air gitu. Terus dia cuman bilang, oke, sekarang nikmatin ya, kamu udah jadi manusia yang baru. Ya udah, begitu udah ngapung menikmati gitu, selesai, saya melek. Dan itu yang saya alami di sini. Terima kasih udah membawa saya bisa melihat itu. Ngalamin yang menurut saya antik juga ya. Tadi begitu udah relax, hilang, tiba-tiba saya nongol lagi tuh ada sayap yang terbang. Nah begitu terbang itu saya kayak time travel, kayak maju ke depan, dan di situ saya dikasih lihat, dibuka. Technology will grow very fast, and then when technology grow very fast, there is no law. People will be very cold. Saya shock. Hah? Itu bakal terjadi ke depan Tuhan? Ya. So you go back and share the law. Saya langsung, makanya tadi saya langsung bangun kan, ini beneran apa enggak sih? Gitu. Yeah, that's true. Itulah kenapa kita ada di sini. Besok teknologi akan menguasai dan orang berkomunikasi dengan mesin. There is no love at all. Jadi sekarang saatnya untuk Anda kembali untuk share, bagi pengalaman ini, rasa ini kepada orang-orang. Kalau tidak, orang semua jadi kayak akan robot. Untuk saya Pak, jadi ketika disuruh balik, share the love sebanyak mungkin, mumpung waktunya masih ada. Nanti ketika udah nggak ada, itu akan kayak zombie, semua akan jadi beku, lu, gua nggak peduli lagi. Iya, memang. Tarik nafas dan keluar tutup di bawah besar, terus pindah ke bagian tubuh saya yang kaki, sini lumayan sensasi. Terus bisa melihat saya dan ketika membereskan emosi saya. Ada muncul emosi-emosi. Ada dengan pasangan. Oke. Tapi saya sadar bahwa sampai kapan saya seperti ini berpura-pura kuat. Ternyata saya memang tidak kuat. Itu yang membuat saya terisak-isak menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh masih hidup sampai saat ini. Itu semata-mata karena kasih dan karunia Tuhan yang masih ada dalam hidup saya. Disitulah saya menangis mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan masih ada dalam hidup saya lewat nafas yang saya hirup, lewat roh yang Tuhan curahkan dalam hidup saya. Saya akan percaya Tuhan pasti membentuk saya lebih baik dari sekarang. Ya, kalau saya sih merasa nyaman dan tenang aja. Karena saya sudah berdamai dengan diri sendiri. Saya berharga. Saya layak dicintai, Rusdi. Kamu layak dicintai. Katakan itu pada dirimu sendiri. Saya berharga. Saya layak dicintai. Katakan itu berulang kali pada dirimu. Seburuk apapun orang tuamu memperlakukanmu dulu, jangan izinkan orang lain menganggapmu tidak berharga. Saya berharga. Saya berharga. Katakan pada dirimu,